itu penuh dan dia putus asa, ya kan? Tidak ada yang terjadi apa-apa, semuanya adalah karya yang coret-coretan gitu. Nah, kalau bagi saya, menurut saya prosesnya adalah ketika kita menulis nih, aku pengen nulis bencana, aku pengen nulis tsunami, aku tiba-tiba kasih. Wow, saya nggak nyangka saya tuh masuk video sama orang tukang pukul gitu. Sabar Bu, kita masih loading. Anyway, kita mau ngapain? Nih, aku ingin bercerita. Aku ingin mengeluarkan unek-unekku selama inilah. Oke, sebelum dirimu mengeluarkan unek-unek, kita udah tahu dirimu tuh siapa gitu. Oh, gini, boleh. Kenalin, nama aku Nur Husnul Khotimah. Panggilan aku Nur dari Riau. Riau mah luas sekali Bu, tapi di mana nih anyway? Ini di sini di Desa Silam. Macam kita back to the topic. Katanya tadi sedang bingung, sedang ada sesuatu yang mengganggu pikiran. Apa tuh? Begini, aku ini kan bingung masih menulis ya. Oh, tentang nulis. Ya, betul sekali. Jadi baiklah, sebenarnya tidak ada yang baru di bawah matahari ya. Itu kata Eclesiastes. Tapi kalau kata siapa sih? Kalau kata Wisława Szymborska, sebenarnya selalu ada yang baru. Nah, ketika kita menulis ini sebenarnya I create ya, saya menciptakan. Tapi meskipun kita menciptakan, menulis puisi berarti kita menciptakan. Kita tuh kalau lagi bingung, kan udah ada orang yang dulu-dulunya nulis puisi kan? Iya, udah ada Henry Anwar, Sapadi Djoko Damono atau siapa-siapa. Nah, yang paling gampang nih bagaimana cara membuat metafor-metafor, ya udah kita baca aja sebanyak-banyaknya karya orang. Jadi ibarat kita hidup nih, pertama kita lahir kita nggak bisa ngomong yang enggak. Sini. Kita cuma iya, udah tuh kita nggak bisa ngomong, nggak bisa ngungkapin apa-apa. Just listen, kita dengerin. Nah, begitu juga kalau kita lagi buntu nih, tapi kita pengen jadi penulis yang keren, ya udah kita cari aja penulis-penulis yang keren dan kita baca. Oh, kayak gitu boleh. Ya kan? Nanti kalau kita ketemu nanti sesuatu, wow ini kayak keren banget, aku suka banget. Misalnya mawar adalah sepasang ular yang memiliki duri dan kuncup di kepalamu gitu. Wah ini kok gila banget. Kok bisa mawar adalah ular yang memiliki duri dan kuncup di kepalamu? Kok bisa mawar jadi ular? Nah tuh kita kayak, oh iya ya, keren ya. Kayaknya aku bisa buat yang lain nih. Nah gitu. Ya, apa sih makna isi puisinya gitu? Caranya kalau kita nggak langsung tahu situ puisi, kan puisi itu kan karya orang, bukan kita yang nulis. Kadang aja kita yang nulis aja kita apa nih, nggak tahu apa yang aku tulis gitu kan? Apalagi ini karya orang lain. Apa yang kita lakukan? Kalau kita tidak paham sebuah puisi, kita tuh jangan terburu-buru. Kita tuh kayak pengen jadi Einstein. Sedetik ini kita baca, sedetik ini kita harus tahu maknanya. Enggak. Karena karya sastra ini adalah karya seni. Menikmati seni tidak sama dong dengan Anda makan pop ice. Sekali sedot, hidup, sedot, habis. Ya, seni nggak seperti itu, Bu. Jadi, Bu, nggak paham baca lagi. Mungkin 10 tahun kemudian baru Ibu paham. Lama banget. Nggak apa-apa Bu, karena seni ini memang harus enjoy. Nah seni ini juga kalau kita udah paham semua nih, itu bukan puisi lagi kali ya. Iya. Kan karena udah terang benderang semua. Iya. Nah justru ada memang sisi dimana kita tidak paham, disitulah puisi itu kerennya, ya kan? Ada sisi misterinya, ngerti nggak sih Bu? Iya. Apa sih yang sesuatu yang telah kita udah ketahui belak-belakan, kita pasti nggak tertarik lagi kan? Iya betul. Harus ada sesuatu yang tidak terungkap. Iya. Nah jadi Bu, kalau Ibu tidak paham baca puisi, apa nih? Baca lagi. Kalau tidak paham juga, ya itulah tadi yang seni yang harus kita pelajari. Nah tapi kadang-kala ya ketika kita membaca puisi orang, tidak selamanya Kak Husnu, baca puisi Aska, ngerti. Tapi baca puisi apa? Kok nggak ngerti? Ada kayak gitu. Jadi kita nggak usah paksain, kita nggak cocok sama penyair ini, kan masih banyak penyair di dunia ini. Iya. Gitu ya.
Jadi kalau kita baca kita nggak paham, itu cukup untuk pengetahuan. Oh, si Anu misalnya Waris Aropi dari penyair Madura, dia nulis kayak gini. Aku nggak paham sih, tapi aku tahu dia tuh nulis tentang ibu dan anak, tentang garapan sapi gitu. Aku nggak paham semua detailnya, tapi aku tahu dia bicarain itu gitu. Jadi carilah penulis yang Anda kayak nyaman banget gitu. Jadi setiap Anda nulis baca itu, Anda kayak, wah, aku bisa nulis nih, bisa nih gitu. Karena ada kadang sebuah karya itu kita baca, aduh kita nggak merasakan apa-apa, kita nggak terdorong untuk nulis, kayak cuma baca pusing udah. Iya, gitu, selesai. kan? Betul. Kalau sejauh ini sih membaca literasi ini ya cuma puisi Aska. Boleh. Karena keren. Wah, jangan gitu. Kita harus mainnya jauh. Ya kan? Iya. Nah, jadi kalau kita satu guru, ilmunya cuma satu. Ya enggak? Gitu. Jadi harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Kenapa Anda bilang suka karya Aska? Karena cuma karya Aska yang dibaca. Coba baca karya orang lain kan? Iya enggak? Nah, kalau misalnya nih Kak Nurul baca karya Aska, Iya. udah kenal, udah pernah nelpon, udah pernah WA, udah datang saya ke rumah Anda. Coba kita yang nggak pernah kita tahu, tiba-tiba kita merasa, wow, gitu kan? Baca karya dia ini ternyata dunia ini luas banget ya. Kita malah akan berterima kasih sama dia. Dia adalah guru yang tidak pernah menyapa kita, tapi kita merasa sangat berutang budi sama dia, sehingga kita menemukan sesuatu. Gitu loh, Bu. Oke? Oke, keren banget. Baiklah. Nah, kalau kita nih buntu ya, mungkin orang kita pernah lihat ada sinetron, terus ada orang nulis salah, dikomuk-komuk, dibuang ke tong sampah, sampai tong sampah itu penuh dan dia putus asa. Ya kan? Tidak ada yang terjadi apa-apa, semuanya adalah karya yang coret-coretan gitu. Nah, kalau bagi saya, menurut saya prosesnya adalah ketika kita menulis nih, aku pengen nulis bencana, aku pengen nulis tsunami, aku tiba-tiba pas kita nulis, kita nggak punya ide apa-apa. Kita cuma bisa bilang orang-orang bermatian dan mayat-mayat terbang ke surga di bawah di bawah jendela Masjid Baitur Rahman. Tapi kita merasa ini belum cukup untuk jadi puisi, ini masih cuma mayat kemudian tergeletak dan pergi ke surga di bawah jendela Baitur Rahman. Kakak tuh kayak merasa masih harus ada lagi yang lain namanya. Tapi nggak bisa lagi. Nah, kalau nggak bisa lagi itu jangan dibuang. Itu adalah tabungan. Disimpan? Pertama tentu kita mencoba mencari solusi bagaimana puisi ini jadi. Iya, benar. Nah, setelah kita tadi tulis kemudian nggak jadi, wah kayaknya aku terlalu porsir gitu kan. Kayaknya aku harus tonton lagi nih videonya, nggak cukup aku baca. Nonton video tentang tsunami tadi nih. Iya. Wah kayaknya malah kok nggak nyambung, aku mikirnya yang lain lagi nih gitu kan. Terus mungkin kita udah buntu banget, mungkin kita kalau orangnya suka mandi, ya mandi. Kita mandi. Setelah mandi kita berharap puisi itu bakal jadi lagi. Atau misalnya kita suka makan, ya udah kita makan. Kita merasa tidur, ya udah kita tidur. Nanti setelah tidur kita, mana tadi puisi tadi? Mungkin akan nyambung lagi. Tapi mungkin tidak akan nyambung selama-lamanya. Tapi syaratnya menurut saya, sekalipun nggak nyambung, kita tidak boleh membuang karya itu. Begitu. Kita simpan. Betapa banyak, terutama belakangan ini saya sempat beberapa, memang nggak juara 1 tapi nasional, misalnya juara 7, juara 10 saya dapat uang gitu. Itu yang kayak gitu, Bu. Udah ada puisi saya yang jadi di masa lalu, udah jadi loh. Iya. Tapi ternyata ketika kita baca 5 tahun kemudian, puisi itu punya potensi, tapi puisi itu belum benar-benar jadi. Ada hal yang kita tidak senang, ada hal yang kita merasa harus ubah. Ternyata kita itu tuh ini lagi. Nah, begitu juga yang ini tumpukan 1, biarin, nanti tumpukan 1, biarin, tumpukan 1, biarin. Ternyata nanti yang tumpukan 3 ini jadi satu puisi yang justru berbeda sekali. Tapi ilham-ilhamnya dari baru dirangkai aja. Dirangkai. Jadi jangan kayak, wah jelek langsung buang, nggak boleh. Aku kan istilahnya baru pemula gitu kan. Bingung bagaimana sih merangkainya ini. Bingung udah buat puisi. Dulu pengalamannya ya udah ambil remas untuk sampah. Nggak boleh. Itulah kesalahannya kan. Karena ide itu ya meskipun cuma 1 kata, iya. Itu tuh kayak ilham banget gitu. Ilham itu kan dia nggak selalu ada. Iya benar. Begitu terlintas, pluk gitu. Kita harus tulis dan jangan ini.
terkadang apa yang kita pikirkan kan saat ini bisa merangkai kata, tiba-tiba kita tulis waktu itu datang. Iya. Ya udah tiba-tiba kita pengen kita nulis udah hilang. Udah hilang, betul banget. Mungkin bukan kesalahan atau apa sih yang dilakukan penulis pemula nih ketika dia nulis tuh kayak pengen jadi Superman. Detik ini nulis, detik ini jadi, detik ini bagus, detik ini menang, ya kan? Iya, benar sekali. Yang tidak disadari oleh penulis pemula adalah hidup ini adalah long proses. Iya. Hidup ini adalah proses panjang, Bu. Masa Ibu nulis sekarang terus Ibu berharap menang? Hari ini Ibu bayar saya masuk kelas saya terus berharap langsung hebat? Kan kita nggak bisa hidup di dunia sulap. Ya nggak, Bu? Ya benar sekali. Tapi tabah aja proses. Ibu sekarang lagi pakum-pakumnya nulis ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak nulis. Tapi niat untuk nulisnya jangan sampai dibuang. Harus selalu ada. Meskipun kita nggak nulis 10 tahun, 20 tahun, pada tahun ke-21 kita nulis, itulah namanya proses kita menunggu selama itu. Nah di situ nanti kita nggak tahu kakak umur 50 tahun nulisnya seperti orang gila, ngalir semua langsung keren. Ya gitu, Bu. Jadi kalau Ibu sekarang lagi nggak nulis, banyak tugas, anak ngeong-ngeong, kok anak ngeong-ngeong? Iya, maksudnya itu. Anak lagi itu ya, Bu ya. Ya kan? Lagi pengen meletus balon hijau. Nah, itu makanya jangan kita tuh pengen langsung. Kita tuh kan kalau misalnya kakak nih lihat aku, iya hebat kali itu, kita kayaknya orang tuh kayak hebat aja. Iya, padahal kan I'm human being ya. I have many things happens in the past gitu. Ada error, ada ini, ada itu, ada putus asa, kita beda banyak banget kan. Iya, benar. Tapi kita selalu kayak Aska hebat, aku undang orang hebat. Kita nggak pernah nanya gimana sih kamu gagalnya dulu gitu kan. Iya. Kita selalu tertarik bagaimana sisi sukses orang tanpa kita nggak mau tahu bagaimana dia gagal. Padahal mungkin rahasia gagal itulah yang membuat kita menjadi mungkin punya mental yang wah aku harus bangkit. Aku pun pertamanya seperti ini. Ketika Kak Aska puisi kan, wih hebat kali ya, bisa merangkai kata semuanya hebat-hebat. Berarti istilahnya aku langsung taunya kesuksesan yang langsung jadi. Iya, berarti dia nih kalau puisi kayak makanannya puisi aja gitu. Pikirannya dengan mudah sekali, mungkin dalam satu hari mungkin berapa ratus atau ribu langsung buat kayak gitu. Ternyata prosesnya itu sangat panjang. Prosesnya sangat panjang. Karena proses ini juga sangat panjang, video ini juga nggak boleh panjang-panjang ya, Bu. Kayaknya kita bakal selesai. Ada pertanyaan terakhir? Yakinlah setiap orang itu punya cara suksesnya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita bertanya gimana tips sukses, kita nggak akan pernah dapat seperti itu. Jadi Ibu harus mengalami sendiri. Saya kasih tahu tips sukses saya siang malam semuanya saya tidur di sini saya kasih tahu itu nggak akan berhasil sama Anda. Iya, benar. Anda harus menjalani sendiri. Jadi kalau kita dengar cerita sukses orang, wah ini inspiratif. Tapi jangan berharap kita seperti dia. Jadi kita harus dengan cara kita sendiri. Meskipun kita misalnya, saya nih misalnya dari nulis bisa ke Singapura. Terus kakak bilang, aku pengen ke Singapura, aku pengen. Ya mungkin seumur hidup kamu nggak bakal sampai ke Singapura. Tapi mungkin Anda sampai di Pekanbaru, di mana Anda diundang di Pekanbaru, jadi pembicara Pekanbaru, itulah kisah sukses Anda. Iya, benar sekali. Ya kan? Iya. Jadi Anda jangan berpikir kalau ke Singapura baru bahagia. Enggak. Kisah sukses itu beda-beda. Ada orang cuma makannya cuma jagung doang, tapi dia merasa udah kenyang, alhamdulillah. Tapi ada orang makan mobil, makan pesawat, korupsi lagi. Loh, kok malah cerita korupsi? Thank you ya, Bu ya. Makasih banget ya. Ini teman-teman celoteh-celoteh kami tentang bagaimana menulis. Nah, kita tutup dulu ya, Bu ya. Namun sebelumnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.